Apocalypse Regression Chapter 1. Kembali dan memulai. Pada tahun 2222, bumi mengalami perubahan karena munculnya sebuah lubang cacing. Meski bukan hal yang membuat bumi langsung dihancurkan, tetapi kejadian itu membuat perubahan yang sangat besar. Lubang cacing awalnya menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Namun, siapa sangka, ternyata bukannya menghubungkan ke planet lain atau galaksi lain, lubang itu menghubungkan dengan dimensi lain. Universe lain. Bumi di kedua sisi dimensi bergabung dengan cara aneh dengan lubang cacing sebagai pusatnya. Bumi menjadi lebih luas daripada sebelumnya. Hanya saja, bukan hanya lebih luas, tetapi apa yang ada di bumi lain juga bergabung dengan bumi ini. Masalahnya, di dimensi lain, terjadi apokalipse. Bisa dibilang, dunia telah dikuasai oleh zombie-zombie dan makhluk mutan. Sedangkan ras manusia di dimensi lain telah punah. Hal itulah yang akhirnya menyebabkan perang antar dunia. Masalahnya, ketika dua bumi digabungkan, seluruh teknologi mati. Hampir semua teori yang telah disimpulkan rusak karena kejadian tersebut. Luas bumi, gaya gravitasi, kadar oksigen di udara, dan banyak hal lainnya berubah total. Oleh karena itu, dalam perang tersebut, sekali lagi umat manusia nyaris dimusnahkan. Pangkat-pangkat Arkdiari. Pangkat. Suatu malam di atas sebuah bukit, tampak banyak orang berkumpul. Di sana, mereka melihat bintang-bintang di langit dengan ekspresi bahagia. Hanya saja, saat itu, tampak sosok lelaki berusia sekitar 20 tahun dengan wajah tampan, rambut hitam bak bulu gagak, mata hitam bak tinta, dan kulit seputih salju menatap langit dengan kosong, tampak linglung. Apakah kamu terlalu banyak minum, Ark? Mendengar itu, pemuda yang aslinya memiliki nama Archie tiba-tiba menoleh. Melihat beberapa teman yang berkumpul di sekitarnya, pemuda itu semakin bingung. Apakah ini ilusi sebelum kematian? Memikirkan hal tersebut, Ark tampak bingung. Dia kemudian dengan kejam menggigit jarinya sendiri sampai berdarah. Merasakan jari yang sakit ketika terluka, pemuda itu sama sekali tidak berteriak sedih. Sebaliknya, senyum muncul di wajahnya. Ark langsung mencari ke seluruh tubuhnya dan menemukan ponselnya. Dia langsung melihat jam dan tanggal yang menunjukkan pukul 23.45, Desember tahun 2221. Mengabaikan teman-temannya, Ark tiba-tiba berlari menjauh dari kerumunan. Sampai di dekat sebuah pohon, dia tiba-tiba mencari nomor seseorang. Melihat nama itu, tangan lelaki tersebut gemetar. Memiliki ekspresi penuh keraguan, Ark akhirnya menelepon. Beberapa saat kemudian, telepon akhirnya tersambung. Halo Kak Archie, ada apa? Bukankah kamu sedang ikut pesta tahun baru dengan teman-temanmu? Kenapa? Diam dan dengarkan aku, Evans. Ingat apa yang aku katakan. Jangan percaya pada siapapun. Jika saat ini kamu sedang berada di keramaian, maka segeralah pergi dari sana. Jangan pergi ke tempat-tempat ramai, itu berbahaya. Selain itu, apakah kamu ditinggalkan oleh seorang gadis, Kak Archie? Kali ini, Ark terdiam. Lelaki itu tidak ingat kapan terakhir kali dia merasakan cinta. Apa yang dia ingat adalah bertarung, lari, membunuh. Hal-hal berbahaya yang terus berlanjut sampai tahun 2244. Sampai Ark menjadi lelaki paruh baya. Menggelengkan kepalanya, Ark segera mengingatkan. Kali ini, dengarkan saja aku, Evans. Aku mengerti, Kak Archie. Hanya itu. Ingat yang aku katakan tadi. Juga, ingatlah ini. Kelemahan adalah dosa. Jika kamu lemah, kamu akan diinjak sampai mati. Untuk bertahan, jangan andalkan orang lain. Jadilah kuat. Apapun yang terjadi, bertahanlah. Kamu berada terlalu jauh, tetapi bersabarlah dan terus bertahan. Bahkan jika kamu sekarat, kamu harus tetap hidup ketika aku datang menjemputmu. Ingat itu. Ayolah, Kak Archie. Kita bisa bertemu kapan saja, kan? Lagi pula, kita bisa naik pesawat dan... Ingat, jangan terlalu percaya pada siapapun. Ayah dan ibu telah tiada, kita juga tidak memiliki kerabat. Jangan bersikap bodoh seperti pahlawan dan mati begitu saja. Selain itu, ingat bahwa tempat lebih tinggi itu baik. Namun ada syarat, yaitu memiliki cara agar kamu bisa turun dengan cepat tanpa terluka. Ada juga. Apa yang kamu katakan, Kak Archie? Aku sama sekali tidak mengerti. Aku sedang... Tut. Mendengar suara telepon terputus lalu melihat lampu yang mati serempak, Ark langsung memegang erat ponselnya. Menatap ke arah langit indah yang dipenuhi jutaan bintang, ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Akhirnya sudah dimulai.
Kah? Apocalypse Regression Chapter 2. Madwalk. Berjalan melewati rerumputan, Ark melihat sekeliling. Melihat bagaimana ponselnya tiba-tiba rusak dan berhenti berfungsi, lalu ke arah banyak besi pada pagar pembatas telah berkarat, ekspresi pemuda itu menjadi semakin dingin. Memijat belakang leher untuk melemaskan otot-otot lehernya, senyum muncul di bibir Ark. Tubuh muda dan terlatih memang yang terbaik. Ark mengatakan hal tersebut bukan karena suatu alasan khusus. Sebenarnya, alasan kenapa dia bisa bertahan di tahun-tahun dalam dunia yang kacau adalah pekerjaannya sendiri. Lagi pula, tidak seperti dalam cerita, orang-orang tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan untuk hidup begitu lama. Meski keberuntungan juga penting, kemampuan diri sendiri adalah yang paling penting. Sebagai kakak, sekaligus pengganti orang tua bagi adiknya, tentu Ark harus bisa memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk adiknya. Makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Agar adiknya bisa mendapatkan itu semua, Ark melakukan segalanya. Lagi pula, pemuda itu adalah seorang pembunuh bayaran yang menyamar sebagai orang biasa. Dia bekerja serta berkumpul dengan orang-orang normal lain, tetapi pekerjaan utamanya adalah pembunuh. Alasan kenapa dia menjadi pembunuh adalah keberuntungan, yang sebenarnya juga alasan yang paling dia benci. Ark ingat jelas, ketika kecil, dia mengemis untuk mencari nafkah. Pada saat itu, adiknya sangat kelaparan dan sakit. Namun ketika dia kembali, Ark kecil dihadang berandal yang ingin merampok dirinya. Karena mengingat kondisi ibunya, dia bertarung dengan gila dan melakukan pembunuhan pertamanya. Saat itu, seorang lelaki tua melihat potensinya. Oleh karena itu, dia menangkap Ark. Tentu, bocah kecil itu akan pasti kalah melawan pembunuh profesional. Awalnya, Ark ditanya kenapa dia sampai membunuh pria itu. Sebenarnya, lelaki tua itu ingin membunuh bocah itu agar tidak menjadi momok berbahaya di masa depan. Namun ketika dia mendengar alasannya, dia malah menawari Ark untuk bergabung dengan organisasi mereka. Reign of Shadow. Mengingat kenangan lama yang hampir memudar, Ark menggelengkan kepalanya. Tampaknya sekarang aku menjadi lebih emosional ketika kembali. Jadi kamu ada di sini, Ark. Aku benar-benar telah mencari kemana-mana. Apakah kamu terlalu mabuk dan berlarian seperti orang gila? Menoleh ke sumber suara, Ark melihat sosok lelaki seusia dengannya. Namanya adalah Jay. Dia memiliki tubuh tegap, rambut pirang bergelombang, dan selalu memakai kacamata hitam, bahkan ketika malam. Jay adalah salah satu orang yang bisa Ark anggap sebagai temannya. Mengingat bagaimana Jay mati, lalu adiknya yang juga entah bagaimana telah mati, Ark mengepalkan erat tangannya. Dalam kehidupan sebelum kembali, Ark benar-benar lone wolf. Seorang penyendiri yang tidak memiliki kerabat atau banyak teman. Namun, dia kuat, jadi banyak orang yang memang menghargai dan menghormati dirinya. Kita harus pergi dari sini, Jay. Apa maksudmu? Kita bahkan belum sempat berbincang dengan para gadis. Jay dan Ark bekerja di sebuah perusahaan yang sama. Tentu ini adalah pekerjaan samaran Ark. Lihatlah sekitar, jelas ada yang salah dengan semua ini. Mari kita turun bukit terlebih dahulu, kita akan berbicara di sana. Lakukan saja. Tidak mengatakan apa-apa, Ark langsung berjalan meninggalkan sosok Jay. Menghela napas panjang, Jay akhirnya mengikuti Ark pergi menuruni bukit. 1 jam kemudian, mereka akhirnya sampai ke bawah bukit. Di sana, ekspresi Jay berubah. Napasnya tampak berat, dia bahkan berkeringat deras. Bukankah kita naik kurang dari 20 menit? Bagaimana kita memerlukan waktu yang begitu lama untuk turun? Apakah kamu tidak menyadari perubahan ini, Jay? Mendengar ucapan Ark, Jay agak bingung. Memiringkan kepalanya, pria itu bertanya. Apakah yang kamu maksud mati listrik dan hilangnya sinyal? Bukan hanya itu, Ark menggeleng ringan. Semua lebih buruk dari yang kamu bayangkan. Lebih baik kamu mempersiapkan diri untuk bertarung. Setelah mengatakan itu, Ark segera pergi ke mobilnya. Melihat mobil yang tiba-tiba berubah menjadi usang, pemuda itu menghela napas panjang. Dia membuka bagasi lalu mengeluarkan beberapa hal berguna. Kunci Inggris, kapak pemadam kebakaran, dan sebuah golok besar. Meski besi di permukaan tiba-tiba berkarat, tetapi bagian dalamnya masih kokoh. Jika dibandingkan dengan beberapa senjata tersembunyi dalam pakaian Ark yang tidak lagi bisa dipakai, 3 item tersebut jelas lebih baik. Khususnya kapak pemadam kebakaran yang sangat berguna pada tahap ini. Tampaknya mereka akan segera datang. Melihat ke arah tempat parkir luas yang cukup sepi, Ark tiba-tiba berbicara dengan nada tak acuh. Apakah itu pengunjung lain? Datang begitu larut.
Melihat rombongan yang datang dari kejauhan, Jay tampak bingung. Belum lagi, ketika melihat wajah mereka yang buat dan cara mereka berjalan. Tampak kaku, daripada mengerikan, malah tampak cukup aneh. Ambil. Mengatakan itu, Ark melempar kunci Inggris ke tanah depan Jay. Sementara itu, dia menyimpan kapak di pinggang, menyelipkannya di sabuk. Di sisi lain, dia membawa golok berkarat di tangan kanannya. Apa yang coba kamu lakukan, Ark? Melihat mata dingin dan kejam Ark, Jay tiba-tiba tahu apa yang coba temannya itu lakukan. Jangan gila, Ark. Kamu akan dipenjara, bahkan dihukum mati jika kamu melakukan hal gila itu. Tidak menggubris perkataan Jay, Ark berlari ke depan dengan cepat. Dia tampak seperti serigala kelaparan yang bergegas ke kawanan domba. Swoosh. Golok berkarat berayun. Sebuah kepala tiba-tiba terbang. Memutar tubuhnya, Ark langsung menendang kepala itu seperti bola. Tidak berhenti di sana, Ark mulai memotong banyak kepala. Selain itu, ketika diserang, pemuda itu akan menghindar sambil menyerang balik dengan memotong tangan atau kaki lawannya. Melihat ke arah banyak tubuh yang terpisah dengan kepala tergeletak di tanah, Jay merasa mual. Namun sebelum dia muntah, pria itu melihat beberapa orang yang seharusnya berteriak kesakitan masing bangkit. Mereka tidak memiliki tangan atau kaki, tetapi masih bergegas ke arah Ark. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mendengar Jay yang takut dan bingung membuat Ark sedikit meleset. Tidak langsung memotong, golok berkarat malah menyangkut pada tenggorokan zombie di depannya. Memiliki ekspresi datar, Ark langsung meraih kapak pemadam kebakaran di pinggangnya. Tanpa ragu, dia langsung mengayunkannya ke kepala zombie itu dengan kejam. Krat. Darah dan cairan otak memercik di wajah dan pakaian Ark, tetapi bukannya takut atau jijik, pemuda itu malah bergumam. Kapak ini memang item starter terbaik. Mengatakan itu, Ark segera menghabisi lebih dari 20 zombie itu. Tidak ada XP seperti dalam game, tidak ada kristal jatuh seperti dalam buku, hanya ada mayat yang tersebar di sana. Melirik ke arah Jay yang masih belum bisa memproses semuanya, Ark berkata. Dunia telah berubah, Jay. Lihat di sekelilingmu. Mendengar ucapan Ark, Jay mengamati sekeliling. Ketika melihat banyak burung yang mengawasi mereka, pria itu tampak terkejut. Itu karena apa yang dia lihat adalah burung pipit seukuran dengan burung gagak. Jika burung pipit sebesar elang, apakah kamu tahu seberapa besar elang bisa menjadi, Jay? Jay linglung. Setelah beberapa saat, dia memasang ekspresi terkejut di wajahnya dan berkata, "Kamu bercanda, Ark. Sebenarnya apa yang ada di sini?" Ark tersenyum. Membuka kedua tangannya lebar-lebar, dia berkata kepada Jay dengan nada kesal dan sedih. Tampak begitu muram. Selamat datang di dunia gila ini, kawan. Tempat di mana hanya ada kegilaan. Jadi jika ingin bertahan. Ark mengangkat sudut bibirnya. Sebaiknya kamu menjadi cukup abnormal, sehingga bisa cocok dengan dunia yang tak lagi normal ini. Apocalypse Regression Chapter 3. Neraka. Apakah kamu sudah gila, Ark? Jay bertanya kepada Ark dengan ekspresi ketakutan. Meski memiliki tubuh besar dan kuat, pada kenyataannya, pria itu sebenarnya pengecut yang tidak berani memukul orang lain. Berhentilah untuk menanyakan pertanyaan yang sama, Jay. Sudah cukup basa-basi, kita segera pergi dari sini. Pergi kemana? Ke tempat yang seharusnya kita tuju. Apa-apaan dengan jawaban abstrak itu? Melihat Ark telah berjalan pergi meninggalkannya, Jay segera berlari menyusulnya dengan ekspresi ketakutan. Tunggu aku, Ark, kamu tidak akan meninggalkan sahabatmu sendiri, kan? Jay segera menyusul, tetapi ketika dia menginjak genangan darah, tanpa sadar pria itu menunduk. Melihat leher, kerongkongan, daging merah, dan otak yang dihancurkan. Kaki Jay langsung berasa lemas. Hei, Ark. Berjalan di samping Ark, Jay memanggil. Memiliki ekspresi ketakutan, dia melanjutkan. Bagaimana jika orang-orang yang kamu bunuh ternyata terjangkit penyakit tertentu karena perubahan tiba-tiba ini? Kalau begitu, tidak ada bedanya. Ark menjawab tanpa menoleh. Daripada tertular penyakit aneh dan berbahaya, lebih baik aku membunuh mereka. Tetapi, terima kenyataan ini, Jay. Dunia telah berubah secara tiba-tiba, jadi kamu harus beradaptasi. Lagi pula, hanya orang-orang yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan cepat yang akan bertahan di berbagai kondisi. Melihat bagaimana Ark masih tidak peduli, Jay merasa bingung. Dia merasa, pemuda di sampingnya tiba-tiba berubah drastis. Namun, dari bagaimana Ark memedulikan dirinya, Jay tahu. Pemuda masih Ark yang dia kenal.
Omong-omong, kenapa kita tidak mengingatkan orang-orang yang berada di bukit sebelumnya? Jika kita tidak ada waktu. Selain itu, semakin ramai dan padat suatu tempat, semakin berbahaya. Kenapa? Jay memiringkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Anggap saja seperti game atau film apokalipse yang pernah kamu mainkan atau lihat. Virus zombie-zombie itu bisa menular melalui gigitan, cakar, dan beberapa hal lain. Intinya, usahakan agar tidak terluka karena serangan mereka. Jadi, kamu bilang, kota akan dipenuhi oleh zombie. Ya, lalu. Bukankah kita sekarang berjalan menuju ke arah kota? Ya. Mendengar jawaban datar Ark, Jay berhenti di tempatnya. Melihat ke arah sahabatnya dengan ekspresi tidak percaya, dia langsung mengutuk. Omong kosong suci. Bukankah itu berarti kita akan pergi bunuh diri? Tidak bisakah kita mencari persembunyian lalu menunggu bala bantuan? Mendengar ucapan Jay, Ark menyeringai dengan senyum penuh ejekan. Apanya yang lucu? Bukankah kamu melihatnya sendiri? Listrik mati, mobil serta peralatan elektronik semuanya rusak, bahkan banyak pagar dan bahan yang terbuat dari besi tiba-tiba usang. Itu berarti, kemungkinan besar senjata api tidak akan berfungsi. Mendengar ucapan Ark, Jay memiringkan kepalanya dan bertanya dengan nada aneh. Bukankah itu perkara mudah? Maksudku, mengalahkan para zombie itu. Ark terdiam sejenak. Beberapa saat kemudian, senyum muncul di wajahnya. Kalau begitu tepat sekali. Maksudmu, pegang kunci Inggris itu lebih erat, kita kedatangan beberapa pengunjung. Apa? Bersama dengan ucapan Ark, di arah berlawanan, tampak banyak sosok pucat berjalan dengan cara aneh. Mereka menggeram seperti binatang. Melihat ke arah Ark dan Jay, mereka bergegas menyerang. Hanya saja, mereka terlalu lambat. Melihat bagaimana Jay terlihat sangat gugup, Ark hanya bisa menghela napas panjang. Waktu tidak menunggu siapapun, Jay. Setelah mengatakan itu, Ark segera bergegas ke depan secepatnya. Dia dengan kejam memenggal beberapa kepala zombie. Setelah itu, dia melirik ke arah Jay. Sisa satu, hadiah untukmu. Ucapan Ark langsung membuat Jay terdiam. Memegang kunci Inggris di tangannya, pria itu tampak linglung. Seharusnya ini mudah, kan? Maju ke arah satu zombie yang tersisa, Jay yang menahan diri mengayunkan kunci Inggris dengan kuat tepat ke belakang leher makhluk itu. Bro. Zombie itu jatuh ke lantai. Melihat itu, Jay yang sebelumnya tampak takut dan enggan tiba-tiba tersenyum. Mengangkat kepala tinggi-tinggi, dia berkata, "Lihat, aku juga bisa melakukannya." Tepat Jay selesai mengatakan itu, zombie yang dia pukul bangkit. Makhluk itu langsung mengayunkan kedua tangan yang dipenuhi cakar tajam. Jay terkejut dan panik. Ketika hendak mundur, dia malah tersandung. Ketika berpikir dirinya akan terluka dan menjadi zombie, Ark tiba-tiba meraih belakang kerah Jay. Dia kemudian memenggal zombie itu dengan mudah. Krat. Darah langsung terciprat ke pakaian Ark dan wajah Jay. Merasakan darah yang mengenai pakaian dan bagian bawah wajahnya, pria bertubuh besar itu langsung berteriak. "Ah, darah. Ini akan meracuniku. Aku akan mati." Plak. Ark langsung menamparkan wajah Jay. Melihat Jay tertegun dan berhenti berteriak, dia berkata dengan nada malas. "Selain bau busuk, darah itu tidak berarti apa-apa. Bukankah kamu melihat aku baik-baik saja? Apa yang paling penting adalah menghindari cakar, gigi, ekor, dan bagian tubuh berbahaya lainnya." Mendengar itu, Jay menyeka darah di wajahnya dengan senyum lega. "Oh, syukurlah kalau begitu. Tunggu sebentar. Kamu bilang, ekor, ya?" Ark lanjut berjalan tanpa menoleh ke belakang. Jay yang bangkit segera berjalan ke arah temannya itu dan bertanya dengan panik. "Itu cuma fantasimu kan, Ark? Tidak mungkin zombie memiliki ekor, kan? Kamu tidak bilang kalau ada semacam zombie bermutasi, kan? Katakan padaku, tidak mungkin kalau ada makhluk seperti itu, kan?" Melihat Ark masih berjalan dalam diam, Jay segera mengikuti dengan ekspresi tertekan. Seperti seorang pria yang bekerja selama sebulan tanpa mendapatkan sedikit pun bayaran. "Apakah kamu mau mencobanya?" Menanyakan hal tersebut, Ark memberikan golok kepada Jay. Dia tampak begitu tenang. Ekspresinya tidak banyak berubah ketika melihat beberapa zombie bergerak menuju ke arah mereka. Setelah Jay menerima golok tersebut, pertempuran pun akhirnya kembali dimulai. Beberapa jam kemudian, di sebuah jalan raya yang panjang dan sepi, tampak sosok Jay dan Ark yang berjalan dengan tenang. Di sisi kanan dan kiri jalan, tampak pepohonan yang tinggi, berbeda dari sebelumnya.
Selain itu, rerumputan juga tampak lebih rimbun daripada sebelumnya. Sebelumnya, itu satu-satunya jalan raya yang menuju ke bukit. Sebuah jalan yang di sekitarnya adalah hutan kecil. Namun sekarang malah tampak seperti hutan tropis yang belum terjamah oleh manusia. Kenapa kamu bisa mengalahkan mereka dengan satu serangan, Ark? Jay membuka mulutnya, berusaha membuat perbincangan. Dia merasa sangat aneh ketika situasi di sekitar mereka begitu sunyi. Incar titik terlemahnya. Aku juga melakukan itu. Mendengar Jay yang begitu tidak puas, Ark kembali berkata. Incar titik itu dan tebas dengan sekuat tenaga. Yakinkan dirimu, pastikan untuk mengerahkan segalanya. Membuat dirimu sendiri yakin. Dalam satu serangan itu, musuh harus mati. Mendengar ucapan Ark yang tidak terlalu membantu bagi dirinya, Jay hanya bisa menghela napas panjang. Ketika mereka terus berjalan, fajar akhirnya tiba. Merasakan sedikit sinar yang membawa harapan dan menghangatkan jiwa, Jay berkata. Apa yang kita lalui benar-benar seperti neraka. Mungkin saja, dunia ini telah menjadi neraka bagi kita umat manusia. Mendengar ucapan Jay, Ark menggelengkan kepalanya. Keluar dari hutan, mereka melihat sebuah kota di kejauhan. Namun daripada kota yang indah dan megah seperti sebelumnya, apa yang mereka lihat sekarang adalah sebuah kota mati yang tampak mengerikan. Melihat pemandangan itu, Ark membuka mulutnya. Jika kamu menganggap ini neraka. Menatap fajar tiba dengan sinar merah bak darah yang dicurahkan ke dunia, ekspresi Ark menjadi semakin tenang. Maka kamu hanya akan meratap lalu mati ketika mengetahui apa yang menanti kita. Chapter 4. Tutorial selesai. Kota ini tampak mengerikan. Melihat sekeliling, Jay bergumam dengan ekspresi heran. Dibandingkan dengan kota megah sebelumnya, penampilan saat ini sangat berbeda. Ketika Ark dan Jay masuk ke kota, apa yang mereka lihat adalah gedung-gedung rusak, mobil bobrok memenuhi jalan, dan banyak hal lainnya. Benar-benar mirip dengan kota mati. Lebih tepatnya, telah menjadi kota mati. Kenapa begitu sepi? Bagaimana dengan para zombie, Ark? Mendengar pertanyaan Jay, Ark terus berjalan dengan ekspresi tak acuh. Namun dia tetap membalas. Bersembunyi dalam gedung yang gelap. Mungkin, sebagian dari mereka tidur. Yang pasti, mereka tidak akan bisa berjalan di bawah sinar matahari seperti kita. Ya, setidaknya untuk sekarang. Kalimat terakhir diucapkan Ark dengan pelan. Begitu pelan sampai hanya dia sendiri yang mendengarnya. Itu membuatku merasa agak lega. Berjalan di bawah matahari, Jay merasa nyaman dan aman. Lalu, kemana kita akan pergi? Tambah Jay. Mencari tempat yang aman. Apakah ada tempat semacam itu? Tentu saja tidak. Kita akan menemukan lokasi yang layak ditinggali. Setidaknya, bisa menjadi tempat perlindungan bagi kami untuk sementara waktu. Mengikuti Ark yang berjalan di trotoar, melewati mobil-mobil rusak yang memenuhi jalan. Jay tiba-tiba merasa tidak nyaman. Kemana kita akan pergi? Tentu saja ke perumahan elit kota, tempat paling aman yang tersedia bagi kita. Bukankah kita akan membobol rumah orang? Apakah itu baik-baik saja? Bagaimana jika? Daripada memikirkan hal lain, lebih baik kita memikirkan kehidupan kita sendiri, Jay. Mendengar ucapan Ark, Jay langsung tampak pucat. Menoleh ke arah sahabatnya, Ark menghela napas lalu bertanya. Ada apa? Aku mengkhawatirkan keluargaku. Mendengarkan keluhan Jay, 3 tanda tanya besar muncul dalam benak Ark. Dia memiliki ingatan yang kuat, tetapi pemuda itu tidak ingat hal tersebut. Memiringkan kepalanya, Ark bertanya. Bukankah kamu yatim piatu? Ucapan Ark langsung membuat Jay terdiam. Dia ingin memarahi rekannya tersebut karena menyumpahi dirinya. Namun, Jay juga mengetahui alasannya. Jadi akhirnya dia memilih untuk menjelaskan. Hei, sebenarnya, aku ini adalah anak dari pengusaha kaya. Jay berbicara dengan ekspresi tidak berdaya. Menoleh ke arah Ark dan melihat ekspresi skeptis di wajah sahabatnya, sudut bibir Jay berkedut. Apa-apaan dengan ekspresimu itu? Aku benar-benar serius, Ark. Ya. Ark tampak tenang dan tak acuh. Namun dalam hati, dia merasa cukup terkejut. Sebelumnya, pemuda itu memiliki banyak informasi dari organisasi. Namun, menurut informasi dalam organisasi, Jay adalah yatim piatu, sama dengan identitas yang sebelumnya Jay sebutkan. Oleh karena itu, Ark sebenarnya terkejut. Jika informasi Jay disembunyikan dengan baik, itu berarti Jay adalah salah satu keturunan dari keluarga besar dan kuat.
Cukup kuat karena mereka mampu menyembunyikan informasi penting dari organisasi tempat Ark bekerja. Padahal, organisasi itu termasuk salah satu organisasi pembunuh bayaran terbaik di dunia. Omong-omong, kenapa kamu bisa beradaptasi dengan cepat, Ark? Selain itu, kamu juga sangat kuat. Tampak seperti seorang profesional. Mungkinkah kamu sebenarnya tentara bayaran atau pembunuh bayaran yang menyembunyikan identitasnya? Haha. Jay tertawa santai. Tampaknya pria itu merasa puas masih bisa bercanda dan tertawa di dunia yang sudah kacau ini. Memang, sebenarnya aku seorang pembunuh bayaran. Ekspresi Jay langsung membeku. Dia berhenti berjalan dan menatap ke arah Ark dengan ekspresi tak terlukiskan. Serius? Tanya Jay. Ya. Memang, sebagai alasan, Ark langsung membeberkan identitas aslinya sebagai pembunuh bayaran. Karena itu akan membuat Jay dan orang-orang lain berpikir bahwa alasan dia bisa bertahan adalah karena pekerjaan tersebut. Sebaliknya, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa dirinya adalah seorang pemuda yang kembali dari masa depan. Hei, Ark. Kita sampai. Ark langsung menyela perkataan Jay. Dia tidak ingin berbicara lebih banyak. Lagi pula, walaupun pria itu sahabatnya, Ark masih perlu melindungi privasi dan berbagai rahasia lainnya. Ark dan Jay berdiri di depan rumah mewah 3 lantai dengan gaya Eropa. Rumah itu memiliki cat putih yang tampak kusam. Di atas rumah, tampak taman luas. Bahkan, di sekitar rumah tampak dinding tinggi yang melindungi rumah tersebut dengan baik. Rumah yang bagus. Setidaknya, sebelumnya, Jay berkata dengan nada kecut. Sekarang, malah lebih mirip rumah hantu. Apakah kita benar-benar memerlukan rumah sebesar ini, Ark? Rumah luas, dinding yang mengelilinginya tinggi dan tebal, sulit diserang tetapi mudah dipertahankan karena hanya ada satu jalan masuk, intinya. Ini adalah tempat yang sangat cocok dijadikan sebagai basis sementara bagi kami. Bahkan, mungkin untuk mengembangkan kelompok kami sendiri. Kamu benar, Jay mengangguk. Omong-omong, kamu berniat untuk membentuk sebuah kelompok. Ya, tapi tidak sekarang. Lagi pula, tidak realistis untuk menyapu dunia ini sendirian. Baik, Jay mengangguk. Tampaknya dia juga setuju dengan pemikiran Ark. Kalau begitu kita masuk. Setelah itu, mereka akhirnya berjalan memasuki area rumah mewah tersebut. Melihat pintu kayu besar di depan mereka, keduanya menarik napas dalam-dalam sebelum mendorong 2 pintu terbuka lebar. Saat itu, mereka langsung disambut pemandangan belasan zombie yang ada di lantai 1. Dari pakaian mereka, tampaknya orang-orang itu adalah para pekerja yang tinggal di rumah tersebut. Let's make this quick. Mari lakukan ini dengan cepat. Ark memegang kapak pemadam kebakaran dan masuk ke dalam rumah dengan ekspresi dingin. Sosok Jay juga memasuki rumah di belakang Ark. Mereka kemudian mulai melakukan kegiatan bersih-bersih. Sekitar 1 jam kemudian, Ark. Suara teriakan terdengar dari salah satu kamar di lantai 2. Mendengar teriakan itu, Ark sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kalau Jay tiba-tiba berteriak dengan nada ketakutan semacam itu. Ark segera bergegas menuju ke tempat Jay berada. Sampai di sana, dia melihat Jay yang duduk di pojok kamar dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Saat itu, dia melirik ke arah tempat tidur bayi. Di sana, Ark melihat bayi kecil yang berbaring di sebuah ranjang kecil. Ya, zombie kecil yang tampak mengerikan. Menggeliat di sana sambil terus menangis. Kenapa? Kenapa dunia tiba-tiba berubah menjadi seperti ini? Tangisan itu membuat Ark menyempitkan matanya. Dia tahu, makhluk itu adalah alasan kenapa Jay tiba-tiba menjadi seperti itu. Serangan mental, kah? Memikirkan itu, Ark menghela napas panjang. Dia kemudian menikam bayi zombie itu dengan ekspresi tenang. Meski demikian, tangannya sedikit gemetar. Di dunia yang kejam ini, tidak ada sebuah pengecualian. Tua, muda, bahkan anak-anak akan menjadi korbannya. Kedudukan para wanita bahkan akan jatuh ke bawah seperti di masa-masa lampau. Mereka tidak lagi dianggap setara karena tidak banyak membantu dalam sebuah pertempuran. Ikuti aku untuk mencari senjata lalu pergi ke atap. Melihat Jay yang masih tertekan, Ark langsung mengajaknya pergi. Meski enggan, pria itu masih mengikutinya. Sekitar 1 jam kembali berlalu. Kebetulan, tampaknya pemilik rumah sebelumnya adalah orang yang suka mengoleksi banyak benda-benda, khususnya senjata. Naik ke atap, Ark membawa sebuah tombak di tangan kanannya. Di pinggang kiri ada 2 katana, dan di pinggang kanan ada kapak pemadam kebakaran. Tampak agak berlebihan, tetapi dia masih terlihat cocok. Di sisi lain, Jay membawa perisai bulat di tangan kiri, tombak di tangan kanan.
Di kedua sisi pinggang, ada pedang yang bergantung di sana. Melihat taman di atap yang sangat rimbun, Jay berkata, apakah kita akan melawan bos sekarang? Tidak, Ark menggelengkan kepalanya. Lalu, kita akan tidur. Mengabaikan Jay, Ark meletakkan senjata miliknya di sekitarnya. Duduk bersandar di bawah pohon, dia langsung memejamkan matanya dan tidur. Jay awalnya bingung, namun melihat ke arah Ark, dia akhirnya memutuskan untuk mengikutinya. Dengan begitu, waktu kembali berlalu dengan tenang. Matahari mulai terbenam. Merasakan kegelapan mulai menyelimuti malam, Ark langsung membuka matanya. Sungguh tidur yang sangat nyenyak. Ark berkata dengan ekspresi tenang. Jay juga membuka matanya. Pria itu menggosok matanya, tampak masih mengantuk. Sekarang apa? Jay bertanya dengan nada linglung. Merasakan kota yang langsung berubah daripada siang atau malam sebelumnya, Ark segera mempersiapkan senjatanya. Menatap ke arah pintu gerbang dari atas atap, pemuda itu berkata. Tutorial selesai, waktunya untuk permainan bertahan hidup yang sebenarnya. Apocalypse Regression Chapter 5. Malam pembantaian. Apa maksud dari ucapanmu itu, Ark? Bukan apa-apa. Segera bersiap. Mendengar ucapan Ark, Jay segera bangun. Dia merasa malas, yang paling penting. Pria itu sangat lapar. Namun, rasa laparnya tiba-tiba menghilang. Kak, kenapa aku tiba-tiba merinding? Melihat ke arah Ark, Jay tiba-tiba menggigil. Di sisi lain, Ark telah bersiap. Dia memakai semua perlengkapan dengan ekspresi tenang. Sebaliknya, Jay yang belum selesai mengatur semuanya menjadi agak panik. Pria itu melihat ke kiri kanan dengan curiga. ROOARR. Tiba-tiba suara raungan demi raungan terdengar di berbagai penjuru kota. Perisai yang hendak Jay angkat langsung jatuh ke lantai. Buru-buru mengambilnya kembali, pria itu menghela napas panjang. Tampak lebih lega daripada sebelumnya. Raungan makhluk macam apa itu, Ark? Zombie. Apakah kamu bercanda? Jelas, kita melawan berbagai zombie. Tidak ada yang seperti itu. Percayalah, itu hanya raungan zombie normal. Zombie normal. Anggap saja, zombie yang kita lawan sebelumnya adalah versi cacat. Sedangkan yang akan datang adalah versi normal. Bagaimana kamu bisa tahu? Lalu, kenapa zombie sebelumnya bisa dalam kondisi cacat? Mendengar berbagai pertanyaan Jay, Ark diam. Dia tidak menjelaskan karena tidak ingin identitasnya diketahui. Sebenarnya, ketika dunia digabungkan, akan ada masa di mana semuanya belum terselesaikan secara menyeluruh. Orang-orang akan menyebutkan waktu itu sebagai masa tutorial. Namun, sayangnya, masa tutorial sendiri kurang lebih hanya 18 jam. Setelah itu, perubahan pertama dunia akan selesai. Selain itu, tentu masih ada perubahan kedua yang akan terjadi setelah 1 bulan 2 dunia bergabung. Bahkan, ada juga penggabungan tahap-tahap berikutnya. Di masa itu, makhluk yang harus mereka hadapi bukan hanya zombie yang menggigit dan mencakar. Jadi, pada dasarnya, dunia memaksa penghuninya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dalam 18 jam. Itu berarti, orang-orang yang sulit beradaptasi akan segera tersingkir karena seleksi alam. Setiap kali akan ada perubahan, manusia dipaksa untuk beradaptasi. Yang mampu akan hidup, yang tak mampu akan mati. Sesederhana itu. Aku pikir kita tidak akan ditemukan setidaknya sampai paruh kedua malam. Namun, terima kasih karena telah membanting perisai dengan keras. Tamu-tamu kita datang lebih cepat daripada yang seharusnya dijadwalkan. Melihat ke arah jalan, beberapa zombie bergegas ke arah rumah tempat Ark dan Jay berada. Namun tidak lagi berjalan seperti robot konslet, pada zombie berlarian lebih cepat daripada rata-rata orang melakukan sprint. Menoleh dan melihat beberapa zombie yang tampak gila, Jay tidak bisa tidak protes. Aku tidak sengaja menjatuhkannya. Tidak ada bedanya. Ark mengangkat bahu. Bersiaplah untuk menyambut tamu. Setelah mengatakan itu, Ark memegang tombak panjang dengan ekspresi dingin. Pada saat Jay linglung, beberapa zombie dengan ganas bergegas ke arah mereka. Sebagian dari mereka masuk ke rumah, sementara sebagian lainnya melompat lalu memanjat dinding dengan ekspresi gila. Bukan hanya tampak seperti mayat pucat berjalan, sekarang mereka tampak lebih gila dengan air liur yang menetes dari mulut mereka. Seperti yang aku katakan sebelumnya. Jangan terkena cakaran apalagi gigitan mereka. Aku tidak ingin membunuh temanku sendiri. Setelah mengatakan itu, Ark langsung maju. Ketika salah satu zombie naik, pemuda itu sudah ada di pinggir atap. Tombak melesat secepat ular yang menggigit mangsanya. Dalam sekali tusuk, Ark langsung melubangi leher zombie itu, merusak tulang belakang lehernya.
Belum sempat merespon, Ark langsung menendang zombie itu. Bersama dengan suara teredam, zombie itu langsung hancur ketika jatuh dari lantai 3. Ark berjalan santai. Dia menusuk tenggorokan zombie itu seolah bukan apa-apa. Setiap kali zombie itu jatuh, suara seperti buah semangka utuh yang dijatuhkan dari ketinggian terdengar. Bahkan tanpa melihat langsung, Jay yang membayangkannya merasa mual. Pegang perisaimu erat-erat, Jay. Ada apa? Meski bingung, Jay masih melakukan apa yang Ark katakan. Menghadap ke kiri. Sudah kubilang, ada apa, Ark? Masih melakukan apa yang Ark katakan, Jay memprotes. Namun detik berikutnya, pintu terbuka dan beberapa zombie langsung melompat ke depan dengan ekspresi gila. BRUAK. Ditabrak beberapa kali, Jay yang menahan dengan perisai tidak bisa lagi diam di tempat. Pria itu sampai terdorong mundur beberapa langkah. Namun zombie tidak akan hanya berhenti ketika mereka menabrak perisai Jay. Sebaliknya, mereka tampak lebih gila. Mereka mencoba terus menyerang dengan cara mencakar dan menggigit. Dengan sebuah perisai bundar cukup besar di tangannya, Jay bisa menahan serangan demi serangan. Hanya saja, setelah beberapa saat, pria itu telah kelelahan. Apakah pedang dan tombak itu hanya pajangan? Mendengar cibiran Ark, sudut bibir Jay berkedut. Kedua tanganku sudah digunakan untuk memegang dan menahan perisai. Tidak bisakah kamu berhenti mencibir dan segera membantu sahabatmu yang sekarat ini? Sebagai tanggapan, Ark masih menusuk dan menendang jatuh para zombie yang memanjat. Melirik ke arah beberapa zombie yang mengelilingi Jay mulai bergegas menyerangnya, pemuda itu masih tenang. Tombak di tangan kanan masih menusuk zombie yang memanjat. Sementara tangan kiri yang kosong langsung meraih kapak pemadam kebakaran. Tangan kiri Ark bergerak. Dia menampik cakar zombie dengan punggung kapak, lalu dengan kejam membacok leher makhluk itu. Terakhir, dia memutar tubuhnya dan menendang zombie jatuh dari atap. Melihat operasi Ark yang menggunakan dua tangan untuk melakukan hal-hal berbeda bersamaan membuat Jay tercengang. Dia bahkan nyaris terkena gigitan karena melongo ketika melihat sahabatnya menusuk, memukul, membacok, dan menendang seolah-olah sedang menari. Omong kosong suci, bukankah kita sama-sama manusia? Kenapa operasi aneh semacam ini masih bisa dilakukan? Jay mengutuk dalam hati. Sambil terus bertahan dengan perisai, dia melirik dan mencoba mempelajari gerakan Ark. Hanya saja, jangankan menirunya, Jay bahkan tidak tahu gerakan apa saja yang digunakan. Jika kamu terus melongo, aku sendiri yang akan menendangmu, Jay. Ambil pedang itu, lalu ikuti aba-aba yang aku katakan. Hah? Lakukan saja. Tes. Jika aku mati, aku tidak akan memaafkan dirimu, Bung. Setelah mengatakan itu, Jay hanya memegang perisai dengan tangan kiri. Dia beberapa kali menahan serangan zombie. Hanya saja, rasanya lebih berat daripada sebelumnya. Menggertakkan gigi, Jay memegang pedang dengan tangan kanannya. Tahan. Mendengar ucapan Ark, Jay langsung memasang posisi bertahan. Zombie langsung membenturkan kepalanya ke perisai dengan kejam. Dorong. Mendengar ucapan Ark, Jay mendorong perisai. Zombie terdorong mundur dan sedikit terpental. Tebas. Mendengar perintah lanjutan, Jay langsung bergerak untuk melawan zombie. Dia langsung menebas, kemudian kembali ke dalam kondisi bertahan. Tes. Makhluk itu tidak mati. Pada dasarnya, zombie itu memang dengan mayat hidup. Jadi, bukan itu yang aku maksud. Melihat bagaimana Jay menjadi lebih santai meski kesal, Ark mengangkat sudut bibirnya. Setelah itu, pertarungan mereka berjalan sedikit lebih lancar daripada sebelumnya. Ya, walau sebagian besar yang menghabisi zombie adalah Ark. Ketika fajar kembali tiba, Ark dan Jay duduk di atap dengan keringat membasahi seluruh tubuh mereka. Mereka tampak sangat lelah. Tidak hanya itu, mereka juga tampak kelaparan. Ini benar-benar lebih parah daripada sebelumnya. Menurutmu, berapa banyak korban yang akan selamat, Ark? Mendengar pertanyaan Jay, Ark menunjukkan tangan kiri dan mengangkat 5 jarinya. Apa? Kamu bilang, setengah dari populasi lenyap. Jay tampak terkejut, namun ucapan Ark berikutnya membuatnya tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Kemungkinan besar, hanya 5% penduduk kota yang selamat. Apocalypse Regression Chapter 6. Tidak ada yang seindah itu. Kamu pasti bercanda, kan? Tidak mungkin hanya 5% yang selamat, kan? Mendengar pertanyaan Jay, Ark menggeleng ringan. Setelah menghela napas panjang, pemuda itu berkata, "Karena kamu dari keluarga besar, seharusnya orang tuamu akan baik-baik saja. Namun, kamu juga harus mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan yang telah terjadi." Ark
Bukankah kamu juga punya keluarga, Ark? Apakah kamu tidak takut jika sesuatu terjadi pada mereka? Melihat ke arah Jay yang tampak pucat, Ark memiliki wajah kecut di wajahnya. Aku memiliki seorang adik laki-laki yang tidak bisa diandalkan. Tentu saja, aku mengkhawatirkan bocah itu. Namun, karena tidak ada yang bisa aku lakukan, aku hanya berharap agar dia baik-baik saja. Selain itu, apa yang bisa aku lakukan hanyalah bertahan dan mencoba mencarinya ketika keadaan telah memungkinkan. Kita harus menunggu situasi membaik. Situasi mungkin tak akan pernah membaik, Jay. Kita akan mencoba mencari mereka ketika kita memiliki kekuatan yang cukup. Sedangkan berpikir untuk melihat dunia yang kembali normal. Mari lupakan saja untuk saat ini. Mendengar jawaban pesimis dari Ark membuat Jay merasa semakin tertekan. Lupakan. Ayo bantu aku. Mengabaikan Jay, Ark pergi dari tempat itu. Setelah dia turun, pemuda itu langsung mencari sebuah ember di gudang. Kemudian, pemuda itu pergi ke halaman belakang. Di sana, tampak sumur tua. Karena kran dan pompa air tidak berfungsi, pemuda itu menggunakan timba dengan katrol. Ark menimba air. Melihat ke arah sumber air jernih itu, Ark mengangguk puas. Seperti yang aku dengar dulu, tampaknya selain taman, ada sumber air yang bisa diandalkan untuk bertahan hidup. Meski memiliki sedikit keraguan, Ark mencoba meminum air tersebut. Merasakan sensasi segar yang membasahi tenggorokannya, pemuda itu tersenyum. Setelah beberapa hari dalam posisi tegang, rasa lelah yang menumpuk mulai menyapu. Ark kemudian membersihkan ember. Setelah menuang air ke dalam ember, pemuda itu membawanya ke atap. Sampai di atap, Jay bingung ketika melihat Ark membawa satu ember air. Apa yang coba kamu lakukan, Ark? Penasaran? Kalau begitu bantu aku. Setelah mengatakan itu, Ark langsung berjalan menuju ke arah tumpukan zombie. Dia kemudian menarik satu mayat dengan santai, tetapi menghindari cakar dan giginya. Setelah itu, Ark mengambil kapak pemadam kebakaran. Bersama dengan suara krek, seperti membuka kulit kacang kenari, salah satu tengkorak zombie dibongkar. Jay yang hendak membantu langsung pucat. Dia mundur beberapa langkah sebelum muntah. Mengabaikan Jay, Ark memasukkan tangannya ke dalam tengkorak. Pemuda itu merasakan sensasi lembut, berlendir, dan kenyal dari otak yang dia raba. Setelah mengeluarkannya, Ark melihat ke tempat yang berdekatan antara otak besar dan otak kecil. Di sana, tampak tonjolan daging putih bersih seukuran telur ayam kampung. Mengambil pisau, Ark langsung mengiris, mengambil tonjolan daging putih itu kemudian melemparkannya ke dalam ember berisi air. Setelah itu, dia melakukan hal-hal yang sama pada kepala zombie lainnya. 1, 5, 10, 15. Puluhan kepala dibongkar. Ark hanya berhenti ketika satu ember telah dipenuhi dengan daging putih bersih tersebut. Benar-benar melelahkan. Melihat tumpukan mayat, lalu ke arah daging putih dan menyegarkan di dalam ember. Jay merasa heran. Apa itu, Ark? Ketika menghabisi zombie, tanpa sadar aku melihatnya. Karena itu satu-satunya bagian tubuh yang tampak sangat bersih, jadi tampaknya bagian itu bisa dimakan. Mendengar ucapan Ark, Jay melihat daging di dalam ember. Memang, karena lapar, dia merasa kalau daging-daging itu terlihat nikmat. Namun, ketika mengingat itu adalah bagian dari zombie, yang awalnya manusia, pemuda itu kembali menjadi pucat. Kamu tidak akan serius untuk memakan itu, kan? Kalau kamu merasa jijik, biarkan aku yang mencobanya. Lagi pula, aku sudah menghabiskan banyak tenaga dalam waktu 2 hari ini. Karena kita tidak mungkin terus bertahan tanpa makan dan minum. Alasan kita bertahan sampai sekarang jelas karena pikiran kita tegang, terpacu adrenalin untuk bertahan hidup. Kita masih bisa bertahan. Namun, hal itu tidak bertahan selamanya. Jadi, agar bertahan, kita perlu sumber makanan dan minuman. Di belakang rumah, ada sumber air jernih yang bisa diminum. Kamu bisa minum dulu di sana. Lalu, apa yang kamu lakukan? Membereskan semua ini. Ark memandang ke arah mayat-mayat yang berada di sekeliling. Jelas, bukan hanya merusak pemandangan, tetapi aromanya juga sangat tidak menyenangkan. Aku akan membantumu terlebih dahulu. Tidak ingin lagi terlalu merepotkan Ark, Jay memutuskan untuk membantu. Sekitar tengah hari, atap benar-benar selesai dibersihkan. Duduk di sana, Ark dan Jay tampak kelelahan. Ketika melihat seember daging putih, Jay tidak bisa tidak menelan ludah. Apakah benda itu benar-benar bisa dimakan? Aku akan mencobanya terlebih dahulu jika kamu tidak percaya. Tapi, jika kita memakannya, bukankah kita akan menjadi kanibal?
Mendengar itu, Ark langsung membuat alasan. Anggap saja zombie itu binatang yang memakai kedok manusia. Manusia biasanya memakan daging makhluk lain, kan? Anggap saja kita memakan daging binatang eksotis. Mendengar bagaimana Ark mencoba membujuknya dengan cara aneh, Jay terdiam. Benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa daging sebelumnya adalah daging binatang eksotis. Lagi pula, Jay telah melihat bagaimana Ark memanen daging tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Mencoba mengalihkan pembicaraan, Jay tiba-tiba teringat sesuatu. Hei, Ark, apakah ada jenis kristal atau mutiara dalam zombie? Lalu kita bisa menyerap energi dan berkultivasi. Iya, Jay mengangguk. Maaf kalau aku merusak khayalanmu, kawan. Namun, tidak ada yang seperti itu. Apa yang tampak spesial adalah tonjolan daging bersih tersebut. Jadi, jika benda itu dianggap bermanfaat, kamu harus memakannya. Melihat ke arah daging di ember, Jay terdiam. Mengalihkan pandangannya ke arah Ark, pria itu berkata. Apakah tidak ada cara lain? Cara lain, ya. Cara yang lebih normal dan manusiawi. Mendengar keluhan Jay, sudut bibir Ark berkedut. Dia tidak menyangka, di dunia yang kacau ini, benar-benar masih ada pria yang pilih-pilih makanan sepertinya. Tidak ada yang namanya normal dan manusiawi dalam dunia yang kacau ini. Mengatakan itu, Ark tiba-tiba mengambil sepotong daging putih. Dia kemudian berjalan ke arah Jay dengan ekspresi muram. Ark, kawan, apa yang coba kamu lakukan, kawan? Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini, kawan. Tidak. Ark yang memiliki ekspresi tak acuh di wajahnya langsung menjejalkan daging putih tersebut ke dalam mulut Jay. Dia mengunci tangan pria itu dan menginjak kakinya, membuatnya tidak bisa meronta. Jay terus menggigit dan akhirnya dengan terpaksa menelan daging tersebut. Setelah menelannya, pria itu terdiam. Ark yang melihatnya memutuskan untuk mundur. Duduk di tempatnya, Jay memiliki ekspresi rumit. Rasanya seperti sashimi, menyegarkan, agak manis, dan sedikit berlemak. Tunggu, ini daging. Jay memegang perutnya dengan ekspresi kesakitan. Dia merasa mual, tetapi tidak bisa memuntahkannya. Pria itu menunjuk ke arah Ark. Namun ketika melihat sahabatnya menggigit daging dan mengunyahnya dengan tenang, Jay kembali terdiam. Kamu benar-benar memakannya, Ark. Mendengar pertanyaan itu, Ark mengangkat bahu. Terus, haruskah aku tidak makan apa-apa dan terus bertarung dengan para zombie sampai mati? Pertanyaan skeptis Ark langsung membuat Jay kehilangan kata-katanya. Apocalypse Regression Chapter 7. Cairan menjijikkan. Sungguh, bahkan jika rasanya seperti sashimi, kita tidak boleh memakannya, kan? Duduk berdua sambil mengunyah daging, keduanya saling menahan. Melihat Jay yang ngiler karena kelaparan, sudut bibir Ark berkedut. Dia merasa bahwa dirinya sudah cukup kebal dan tidak tahu malu, tetapi siapa sangka, sahabatnya itu lebih tidak tahu malu dibandingkan dengan dirinya. Jika kamu tidak suka, lebih baik kamu tidak memakannya. Tidak mungkin. Omong-omong, selain daging ini, tampaknya ada hal lain yang bisa dimakan. Hah, sungguh, Lalu, kenapa kamu tidak mengambilnya? Kebanyakan buah-buahan pasti bisa dimakan. Kamu boleh mencarinya sendiri. Hah. Mendengar bagaimana Ark mengatakan itu, Jay langsung melihat taman di atap. Melihat sekeliling, dia menyadari bahwa memang ada beberapa tumbuhan yang berbuah. Anggur, ucap Jay dengan penuh semangat. Ingat, buah-buahan pasti sangat sulit didapat, jadi jangan disia-siakan. Hanya ambil uang telah matang. Setidaknya, itu akan memenuhi kebutuhan nutrisi kita dalam beberapa hari. Ini. Mendengar itu, Jay akhirnya paham alasan kenapa Ark memilih tempat ini. Sumber air bersih dan pohon anggur. Membayangkan itu, Jay merasa kalau otak temannya memang cerdas. Sementara daging zombie, Jay percaya kalau semua itu memang kebetulan. Sementara Jay memetik anggur matang, Ark berkeliling taman. Sampai di sebuah sudut, pemuda itu tampak bersemangat. Ketemu. Melihat beberapa helai rumput dengan tinggi kira-kira 15 cm dengan lebar 3-4 cm, Ark tersenyum. Ekspresi seriusnya tampak mengendur, pemuda itu tampak lega. Dari kejauhan, Jay yang melihat itu menggelengkan kepalanya. Dia merasa keadaan mental sahabatnya terguncang karena mengalami banyak tekanan, bahkan juga merawatnya di dunia kacau ini. Pemuda itu bahkan tersenyum ketika melihat beberapa rumput di depannya. Terlalu aneh. Jika Ark tahu apa yang sahabatnya pikirkan, pemuda itu pasti sudah memukulinya karena begitu tidak tahu malu. Membicarakan dirinya di belakang. Silverstar Grass.
Ark bergumam pelan dengan suara yang hanya bisa dia dengar. Di dunia nyata, banyak bagian tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia. Ginseng yang dipercaya menyembuhkan berbagai penyakit sampai memberi umur panjang, jahe yang baik bagi lambung, daun jambu yang bisa menyembuhkan diare, sampai berbagai buah dan sayur yang baik untuk tubuh manusia. Di masa apokalipse, bukan hanya muncul zombie yang berbahaya, tetapi juga beberapa makhluk lain. Namun, tidak hanya itu, ada juga beberapa hal yang bermanfaat bagi manusia. Kebanyakan dari mereka adalah tanaman yang muncul secara aneh atau mutasi khusus. Contohnya Silver Star Grass, sekilas tampak seperti rumput biasa. Daun bagian atas hijau tua dan cukup panjang. Namun ketika dibalik, di bagian bawah akan memiliki warna abu-abu. Jika terkena cahaya, lapisan bawah itu akan berkilauan seperti bintang. Dari sanalah nama Silver Star Grass diambil. Silver Star Grass sendiri adalah herbal khusus yang sangat berguna di tahap awal. Dengan mengonsumsi berbagai herbal yang diracik menjadi ramuan, tubuh manusia akan diperkuat. Manusia akan menembus batasan demi batasan dan menjadi kuat, menjadi manusia super. Manusia yang sebelumnya mencoba terlalu banyak berpikir kembali ke cara lama untuk bertahan hidup di alam liar, berburu dan memakan makhluk lain untuk bertahan hidup. Menjadi kuat untuk bertahan dalam lingkungan yang kejam. Tentu saja, cara itu adalah cara paling dasar untuk memperkuat manusia. Meski cukup efektif, melakukan hal tersebut masih belum cukup bagi manusia untuk bertahan di dunia yang kejam ini. Khususnya pada tahap berikutnya. Selain cara utama dengan mengonsumsi herbal dan memakan daging zombie, ada dua cara lain untuk mengembangkan kemampuan manusia agar mereka bisa bersaing melawan makhluk-makhluk lain untuk terus bertahan hidup. Silver Star Grass, bahan potion sederhana yang sangat membantu pada tahap awal. Untuk membuat potion, hanya membutuhkan 1 lembar daun Silver Star Grass dan 3 daging zombie biasa. Setelah mengonsumsi 10 porsi, kekuatan akan meningkat setidaknya 2 kali lipat. Menembus batasan pertama. Batasan manusia seharusnya sama, tetapi tidak berlaku di dunia apokalipse ini. Jika dianggap sebagai game, statistik pada setiap manusia di dunia ini berbeda-beda. Mengonsumsi potion terlalu awal sebenarnya kurang baik karena mereka hanya bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dari kondisi fisik saat ini. Contoh, seorang atlet memiliki kekuatan 3, kecepatan 5, ketangguhan 2, dan lainnya. Setelah konsumsi potion dan menembus batas pertama, dia akan mendapatkan nilai kekuatan 6, kecepatan 10, ketangguhan 4, dan lainnya. Jika itu orang biasanya dengan statistik kekuatan 1, kecepatan 1, ketangguhan 1, dan sebagainya. Bahkan jika mereka menembus batas, mereka tidak bisa menyaingi orang-orang yang memiliki start lebih baik dari mereka. Oleh karena itu, sejak awal, dunia ini tidak adil. Hanya orang kuat yang bisa bertahan. Bahkan sampai akhir, Ark hanya melihat beberapa orang yang bisa berjalan jauh sama dengan dirinya sementara yang lainnya tumbang. Oleh karena itu, beberapa orang menemukan cara lain untuk bertahan. Bukan hanya mengandalkan sesuatu yang tradisional seperti memakan dan meminum ramuan lalu terus bertarung. Bahkan, jika memiliki bahan ramuan tak terbatas, manusia tidak bisa langsung menelan semuanya. Contohnya Silver Star Grass yang termasuk herbal dalam tahap awal. Maksimal konsumsi per hari adalah 2 porsi, jika berlebihan, bahkan seorang jenius akan mati karena overdosis. Padahal, di dunia apokalipse, waktu tidak menunggu siapapun. Semakin lama kamu meningkatkan kekuatan, semakin terancam pula kehidupanmu. Daging zombie bisa dimakan kira-kira mulai tersebar 1 bulan setelah apokalipse. Efek daging zombie untuk meningkatkan fisik terungkap kira-kira di bulan kedua. Sedangkan herbal mulai muncul di bulan ketiga. Bahkan, potion yang aman baru muncul di bulan ke-6. Itu pun bisa terjadi karena keajaiban. Lebih tepatnya, usaha dan pengorbanan manusia yang tak ada habisnya. Untuk 2 cara lain, itu baru muncul setelah hampir 1 tahun dunia apokalipse berjalan. Memiliki pemahaman tentang hal tersebut, berarti Ark memonopoli informasi paling penting di awal. Itu membuatnya memiliki kemungkinan bertahan lebih tinggi dari siapapun di dunia ini. Juga, Ark sendiri bukan tipe orang yang memiliki sikap patriotisme. Dia bahkan cukup egois. Pemuda itu tidak ingin menyebarkan informasi tersebut karena takut akan keselamatannya sendiri. Bahkan jika dirinya adalah orang yang egois, Ark bukan orang yang akan menginjak-injak orang lain. Menjatuhkan sesama manusia untuk kepentingannya sendiri. Apa yang dia inginkan adalah bertahan. Tentu saja, Ark memiliki rencana tersendiri agar banyak manusia bisa bertahan daripada dalam kehidupan sebelumnya.
Namun, dia menunggu waktu yang tepat. Waktu di mana dirinya telah sepenuhnya siap. Untuk saat ini, Ark menghitung jumlah daun Silver Star Grass. Melihat bahwa ada 23 daun yang bisa digunakan dan 5 daun yang masih terlalu muda, pemuda itu menghela napas panjang. Ini cukup. Saat itu, ingatan tentang adiknya yang menghilang, rekan-rekannya yang mati, dan manusia-manusia bodoh yang malah mencoba menjatuhkan satu sama lain membuat tangannya mengepal erat. Kali ini semuanya akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sore harinya. Di atas atap, Ark membuat api dan merebus 2 gelas air. Dia menggunakan pantulan cahaya matahari ke cermin untuk membakar beberapa sampah yang mudah terbakar. Pemuda itu pertama-tama menumbuk 6 bola daging lalu memasukkannya. Setelah menjadi seperti bubur, dia memasukkan 2 lembar daun Silver Star Grass. Setelah matang, dia mendinginkannya. Pada tahap akhir, Ark menggunakan kain bersih yang telah dicuci dengan air sebagai saringan. Dia memeras air ke dalam 2 gelas. Akhirnya, 2 ramuan sederhana selesai. Jay melihat 2 cairan yang agak kental seperti susu, tetapi berwarna hijau. Melihat gelembung-gelembung di atasnya, ekspresi pria itu tampak mengerikan. Apakah kita benar-benar harus meminum ini, Ark? Itu tampak seperti racun. Apakah kamu yakin kita tidak akan mati keracunan? Melihat gelembung-gelembung yang meletup di atas cairan hijau, Jay mundur 1 langkah. Punggungnya basah karena keringat dingin. Memalingkan wajahnya, Jay merasakan tatapan Ark yang diarahkan kepada dirinya. Sadar tidak bisa melarikan diri, pria itu hanya bisa menyeka air mata sambil mengeluh dalam hati. Tidak apa-apa jika mati secara heroik ketika melawan zombie. Sedangkan jika aku sampai mati konyol karena meminum cairan aneh. Bahkan jika ada kehidupan selanjutnya, aku tidak akan memaafkanmu, Ark. Apocalypse Regression Chapter 8. Dikepung. Aku akan mati. Setelah meminum seteguk ramuan dan meletakkan gelasnya, Jay langsung berguling-guling di tanah dengan ekspresi histeris. Melihat itu, sudut bibir Ark berkedut. Dia tidak menyangka kalau sahabatnya itu terlalu dramatis. Oh, ternyata aku masih hidup. Rasanya tidak seburuk itu. Jay duduk lalu mengelus dagu. Meski tidak ada gula atau pemanis, kenapa rasanya agak manis? Dari zombie. Lalu, rasa sedikit pahit dan menyegarkan ini. Agak mirip daun mint. Melihat Jay yang berakting seperti orang sekarat lalu berbicara seperti komentator makanan, Ark meminum potion itu dalam diam. Dia sama sekali tidak ingin campur dengan orang itu, bahkan memilih untuk sedikit menjauhinya. Hei, kenapa kamu menjauh, Ark? Kamu tidak menyalahkan aku, kan? Lagi pula, siapa yang mengira, cairan aneh dan agak kental, seperti ini akan terasa agak enak. Cara bicaramu membuatnya menjadi ambigu, bodoh. Ark langsung berkata dengan wajah muram. Dia benar-benar ingin memukuli temannya itu. Namun tanpa pemuda itu sadari, kehadiran Jay membuat harinya menjadi agak santai. Tidak begitu tertekan seperti kehidupan sebelumnya di mana dia tidak bisa mempercayai siapapun, bertarung di garis depan sendiri sebagai serigala kesepian tanpa kawanan. Setelah meminum ini, apa yang harus kita lakukan sekarang, Ark? Tidur. Sudah kubilang, tidur dan hemat tenagamu. Mengikuti perintah Ark, mereka akhirnya pergi tidur beberapa jam sampai matahari hampir terbenam. Setelah bangun tidur, Ark yang bersiap untuk membuat ramuan lain dengan api yang masih dinyalakan sejak tadi. Melihat Jay telah bangun, dia tidak banyak berkomentar. Khususnya ketika melihat pria itu berdiri di tempatnya dengan ekspresi tercengang. Aku benar-benar bertambah kuat. Setidaknya 10% lebih kuat daripada sebelumnya. Kamu bahkan menghitung data pastinya, Ark. Kamu membuatnya lagi. Bagaimana jika langsung membuat dan meminum semuanya? Apakah kamu bodoh? Mendengar pertanyaan Ark, Jay terdiam. Bukannya dibalas sopan, dia benar-benar langsung dicap sebagai orang bodoh oleh sahabatnya. Obat seperti ini jelas memiliki efek samping jika terlalu banyak meminumnya. Untuk jaga-jaga, lebih baik kita meminum 2 porsi setiap harinya. Ketika matahari terbenam dan setelah matahari terbit. Untuk tadi, anggap saja uji coba. Karena berhasil, kita akan melakukannya sesuai jadwal. Aku tidak begitu paham, tapi baiklah. Aku yakin kamu tidak akan meracuniku. Jay menunjuk dirinya sendiri dengan senyum penuh percaya diri. Ya. Itulah yang dikatakan seorang lelaki yang berguling di lantai sambil berpikir dirinya sekarat beberapa jam yang lalu. Ucapan Ark langsung membuat gerakan Jay kaku. Melihat ke arah Ark yang meracik potion lain, pria itu memberikan senyum canggung.
Mengabaikan Jay, Ark yang selesai membuat ramuan duduk santai. Setelah minum, mari berkeliling untuk mulai berlatih sekaligus mencari makanan lain. Makanan lain, ya. Buah atau daging binatang lain. Binatang lain, gumam Jay. Mengingat banyak burung pipit seukuran kepalan tangan, pria itu menjadi gugup. Saat itu, suara Ark terdengar. Kamu bisa tenang. Mereka tidak akan berubah secepat itu. Bagaimana kamu tahu? Kenapa kamu yakin mereka akan berubah? Karena dunia juga telah berubah. Ark membalas singkat. Meletakkan satu gelas ramuan di depan Jay, pemuda itu kembali berkata. Minum sebelum menjadi terlalu dingin dan sulit ditelan. Melihat cairan hijau mencurigakan dengan gelembung-gelembung di atasnya, Jay masih tidak terbiasa. Namun, mau tidak mau dirinya tetap memaksakan diri untuk minum. Lagi pula, meski tampak menjijikkan, itu cukup enak dan bermanfaat baginya. Sungguh, kenapa kamu memiliki ide seperti ini, Ark? Aku pikir kamu terinspirasi dengan hidangan tahu bau itu. Baunya sangat tidak menyenangkan, penampilannya biasa saja, tapi sebenarnya enak. Omong kosong suci. Kenapa di dunia ini banyak orang yang memiliki ide aneh? Menelan ramuan sampai tetes terakhir, ekspresi rumit di wajahnya. Ark hanya diam. Setelah beberapa saat, pemuda itu berkata, segera persiapkan dirimu, kita akan segera berangkat. Baik. Mendengar ucapan Ark, Jay segera bersiap-siap. Setelah itu, mereka pun berangkat. Di jalanan perumahan elit. Jay tiba-tiba menghela napas panjang. Ada apa? Apakah ini benar-benar apokalipse, Ark? Tanya Jay dengan ekspresi penuh keraguan. Maksudmu? Ark memiringkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Maksudku, bukankah ketika apokalipse, kita seharusnya menyelamatkan gadis paling cantik di kampus atau kantor? Mereka akan berterima kasih lalu bergantung pada kita, lalu. Kamu pasti tahu apa yang aku maksud, Ark. Mendengar itu, sudut bibir Ark berkedut. Dia tidak menyangka kalau temannya itu masih memiliki fantasi yang begitu liar padahal tidak memiliki kemampuan nyata untuk bertahan hidup sendiri. Hei, Jay. Iya. Aku ingatkan, ini adalah dunia yang kejam, jadi jangan menyamakannya dengan game dating sim. Memangnya kamu pikir apokalipse itu apa? Pergi ke sana-sini untuk menjemput gadis. Menghabiskan malam dengan sepenuh hati. Hidup menjadi lebih berwarna. Tidak. Melihat Jay yang tercengang, Ark tersandung tetapi berhasil menjaga keseimbangannya sehingga tidak terjatuh. Sungguh, aku bingung apakah menyelamatkanmu adalah pilihan yang tepat atau salah. Ark menghela napas panjang. Lihat Ark, ada yang menanam wortel di samping rumah. Ada cabai dan tomat juga. Melihat Jay yang sejak kapan telah mengabaikannya dan pergi, Ark kehilangan kata-katanya. Lihatlah itu, Ark, besar, indah, lembut, berair. Benar-benar menggoda. Berhenti berbicara seolah kamu menatap hal lain. Ark memijat keningnya dengan ekspresi tertekan. Setelah itu, dia tiba-tiba langsung berlari menuju ke arah Jay. Pemuda itu dengan kejam menendang Jay yang berjongkok sampai berguling-guling di tanah beberapa kali. Apa yang kamu lakukan, Bung? Jika ada masalah. Jay berdiri sambil menepuk debu di tubuhnya. Namun ketika melihat ke arah Ark, dia terdiam. Krat. Darah memercik, tubuh tanpa kepala jatuh ke jalan. Kepala zombie mengerikan berguling di tanah, menatap ke arah Jay dengan dua mata terbuka lebar. Bagaimana aku tidak merasakannya? Ini bukanlah area kecil di mana mudah dipertahankan. Di area luas dengan medan kompleks, hal semacam itu memang mungkin. Dengan kata lain, Jay berkata dengan nada gugup. Ark langsung melanjutkan. Tarik senjatamu dan bersiap untuk bertempur. Mendengar perintah Ark, Jay langsung mengambil perisai bulat di punggungnya lalu mencabut pedangnya. Sementara itu, Ark mencengkeram erat tombak di tangannya. Beberapa saat kemudian, tampak belasan zombie muncul dari berbagai sudut, langsung mengepung mereka berdua. Mengamati ke arah para zombie, Ark menyempatkan diri melirik ke arah Jay sambil berkata. Meski berjumlah belasan dan tidak sebanyak sebelumnya, kita bertarung di area luas. Jadi pastikan. Mata Ark berkilat dingin. Jangan bertindak pasif. Habisi mereka sebelum mereka menghabisimu. Apokalipse Regression Chapter 9. Bersiap untuk masa depan. Slash. Ketika pedang di tangannya hanya memotong udara, ekspresi Jay tampak buruk. Jangan lalai, Jay. Ruang bergerak mereka luas, wajar jika serangan terkadang meleset. Mendengar ucapan Ark, Jay tampak suram.
Melirik sahabatnya yang bergerak begitu cepat dan tepat, tombak menari seperti ular meliuk lalu menggigit mangsa di titik vital. Sudut bibir Jay berkedut. Apanya yang mudah menghindar? Kamu jelas melakukan satu hit, satu kill. Ini tidak adil. Memiliki ekspresi penuh tekad agar tidak tertinggal oleh sahabatnya, Jay mengangkat perisai dengan tatapan serius. Salah satu zombie menyerang langsung ke depan tanpa berpikir. Jay langsung menangkis serangan tersebut dengan tangan perisai di tangan kirinya. Pada saat itu juga, sebelum zombie mundur, dia membanting perisai ke wajah zombie. Ketika makhluk tersebut tertegun sejenak, pria itu langsung memotong tepat di lehernya. Kepala zombie terbang, memercikkan darah, sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Meski memiliki ekspresi puas di wajahnya, Jay masih tampak fokus untuk menghadapi zombie lain. Dengan kemampuannya, pria itu akhirnya kembali menghabisi 3 zombie lain. Sedangkan untuk zombie lain, semuanya telah dibereskan oleh Ark. Melihat Ark yang tampak begitu tenang, Jay tidak bisa tidak mengeluh. Tidak bisakah kamu membiarkan aku sedikit lebih puas, Ark? Ketika bersamamu, aku bahkan tidak mendapat sedikit pun rasa pencapaian. Kalau begitu pergi saja sendiri, itu mungkin membuatmu merasakannya. Bukan begitu juga maksudnya. Jay memijat keningnya dengan ekspresi tertekan. Dia tidak menyangka kalau temannya akan begitu tak acuh. Benar-benar langsung mengusirnya. Mengabaikan Jay yang tertekan, Ark tiba-tiba menghela napas panjang. Bahkan jika fisikku kembali muda, masih sangat sulit untuk bertarung dengan teknik terbaik. Sudah aku duga, fisik manusia normal tidak mampu menahannya. Tampaknya aku benar-benar harus menembus batasan pertama sesegera mungkin. Ark melirik ke arah Jay yang masih tertekan. Menggelengkan kepalanya, pemuda itu tersenyum. Merasa kalau sejak dirinya kembali, dia kurang santai karena merasa dikejar oleh waktu. Seandainya saja aku tidak tahu, aku tidak akan terlalu memikirkannya. Sambil berkata dalam hati, Ark segera mencari alat perkebunan yang rusak tidak jauh dari kebun tersebut. Melihat beberapa alat yang berkarat dan berdebu, pemuda itu memilih sebuah cangkul kecil. Setelah itu, dia kembali ke tempat sebelumnya. Dari mana saja kamu, Ark? Benar-benar membuatku khawatir. Melihat Ark yang kembali membawa cangkul, Jay menghela napas lega. Seharusnya aku yang khawatir. Berhenti berdiri di sana dan melamun. Bantu aku untuk memindahkan ini. Hah? Kamu ingin memindahkan pohon tomat dan cabai ini? Di mana kita akan menaruhnya? Tentu saja pada taman di atap. Tapi, itu taman bunga, kan? Daripada beberapa bunga tidak penting, lebih baik kita menanam ini. Semua ini. Tentu saja. Hah? 20 pohon tomat dan 20 pohon cabai. Kamu bercanda, Ark. Kamu salah, Jay. Maksudmu? Jay mengangkat alisnya, bingung dengan apa yang dikatakan Ark. Selain pohon tomat dan cabai, ada juga wortel dan kentang. Kita juga akan memanennya. Yang besar kita simpan, yang kecil kita tanam kembali. Jay terdiam. Melihat ke arah Ark, dia mulai curiga. Bukankah dalam apokalipse kita harus bertarung melawan zombie, menyelamatkan wanita, berkumpul di pangkalan, lalu menyatukan kekuatan untuk menyerang sarang zombie? Kebanyakan memang begitu, ya, kecuali bagian menyelamatkan wanita cantik dan mendapat enaknya. Melihat Jay tercengang, Ark mulai menjelaskan. Dengarkan aku, Jay. Bahkan jika orang-orang membentuk pangkalan dan berkumpul bersama, belum tentu mereka aman dan bahagia. Kenapa? Karena dalam dunia tanpa tatanan ini, hukum lama tidak lagi berlaku. Belum lagi ketika mereka harus berkumpul di bawah tekanan dari serangan zombie dan kelaparan. Jangankan bersenang-senang dan tenang, mereka malah menjadi tertekan karena dipaksa melawan zombie. Mereka juga lelah, kurang beristirahat, haus dan lapar. Jika dibandingkan dengan kehidupan kita, seharusnya mereka lebih buruk. Apakah di pangkalan akan menjadi seperti itu? Ya. 95% tempat berkumpul di dunia akan menjadi tempat berkumpul semacam itu. Lalu, apa hubungannya dengan kita yang harus memindahkan pohon-pohon ini? Sudut bibir Ark berkedut ketika mendengar pertanyaan tersebut. Sudah aku bilang, di apokalipse, makanan itu sangat langka. Oleh karena itu, sumber makanan sangat berharga. Khususnya pohon yang menghasilkan buah seperti ini. Tunggu, Ark. Apa? Meski perkebunan kecil ini memang berharga, bukankah ada lahan pertanian yang luas di selatan kota? Seharusnya tempat itu juga bisa menjadi sumber penghidupan, kan? Iya, lalu. Karena di sana banyak, kenapa kita terlalu mementingkan pohon sedikit seperti ini? Karena itu sangat berbeda.
Berbeda, ya. Ark mengangguk sebelum kembali menjelaskan. Kita sekarang memiliki basis sementara. Di sana kita akan tinggal, berlatih, dan berkembang sampai cukup kuat. Setidaknya, sampai kita bisa keluar dari kota dengan aman. Karena itu, sangat penting bagi kami untuk memiliki sumber makanan dan air sendiri. Kami telah memiliki sumber air yang paling penting, sebagai makanan utama pengganti, kita juga telah menemukan daging zombie. Lalu, untuk memenuhi kebutuhan dan membangun tubuh yang lebih baik, sayur dan buah juga diperlukan. Tomat sendiri adalah tanaman yang memiliki kandungan gizi tinggi dan mudah untuk dirawat. Sedangkan kentang, setelah dikembangkan dengan baik, kita bisa menjadikannya sebagai makanan utama. Membuat kita bertahan di dunia apokalipse dengan baik. Bisa berkembang dengan tenang tanpa kelaparan. Mendengar ucapan ambisius Ark, Jay terkejut. Dia tidak menyangka kalau sahabatnya itu telah menetapkan tujuan yang begitu tinggi. Normalnya, dalam bencana semacam ini, manusia seharusnya pindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Bahkan, sebenarnya juga banyak orang yang memutuskan untuk membuat kelompok sendiri. Akan tetapi, mereka juga tidak akan berada di satu tempat terlalu lama karena kesulitan untuk bertahan melawan serangan zombie. Ya, itulah kuncinya. Jika memiliki kemampuan untuk melawan balik, mereka bisa bertahan tanpa perlu pindah. Itulah kenapa Ark memilih untuk membuat basis sendiri. Membuat benteng aman bagi dirinya untuk berkembang dengan tenang. Jadi, kamu bilang kita tidak sendiri di kota ini. Mendengar pertanyaan Jay, Ark mulai meragukan nilai matematika sahabatnya. Anggap saja di kota ini berisi 100.000 orang, jika kamu pikir baik-baik, 5% yang tersisa adalah 5.000 orang. Bagaimana mungkin kita sendiri di kota ini? Lalu, di mana orang-orang itu? Sebagian besar tentu akan pergi ke pusat kota. Selain itu, yang lebih berani dan berakal akan pergi ke pangkalan militer kota. Meski tidak ada senjata api. Ya, meski tidak ada senjata api, masih ada pisau militer. Selain itu, tempat itu memiliki pertahanan baik. Selain dua kelompok besar tersebut, pasti ada juga beberapa tokoh yang membuat kelompok mereka sendiri. Ada yang membuat kelompok kecil kurang dari 5 orang seperti kita, ada yang lebih dari 10 orang, bahkan. Kemungkinan besar ada yang membuat kelompok berisi lebih dari 100 orang. Lalu, kenapa kita tidak membuat kelompok kami sendiri, Ark? Belum waktunya. Ark menggelengkan kepalanya. Kita memang akan membentuk kelompok tersendiri, tetapi tidak sekarang. Kapan kita harus melakukannya? Ketika kita siap. Jadi, mempersiapkan segalanya adalah hal yang paling penting sekarang. Aku mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mendengar pertanyaan Jay, urat nadi muncul di dahi Ark. Berhenti menanyakan omong kosong itu. Buka mata dan lihat baik-baik. Bantu aku memindahkan semua pohon ini, Kaparat. Apokalipse Regression Chapter 10. Bergerak menuju target. 4 hari berlalu begitu saja. Dalam 4 hari ini, Ark dan Jay telah membersihkan barang-barang berguna di perumahan di sekitar markas mereka. Selain itu, mereka juga menemukan beberapa tanaman yang bisa ditanam kembali. Selain tomat, cabai, kentang, dan wortel yang mereka dapat sebelumnya, mereka sekarang mendapatkan 2 pohon jeruk. Sebenarnya, kedua pohon itu sebelumnya berfungsi sebagai hiasan karena berada di kanan dan kiri pintu sebuah rumah. Tingginya kurang dari 2 meter, dan ditanam dalam pot. Namun, karena bisa berbuah, mereka membawanya. Selain itu, mereka juga mendapatkan ubi jalar. Ya, bukan yang ditanam, tetapi mentah dalam sebuah ruang penyimpanan makanan. Seperti yang diketahui, daripada kentang, ubi jalar lebih cepat tumbuh dan memiliki beberapa keuntungan lain. Contohnya adalah mengenyangkan dan ukurannya besar, daun muda juga bisa dimakan dengan cara direbus. Oleh karena itu, dalam 4 hari, selain mengumpulkan beberapa senjata dan menaruhnya dalam ruang penyimpanan, Ark dan Jay telah merubah taman atas atap menjadi sebuah kebun sayur dan buah. Selain beberapa jenis bunga yang berguna dan memiliki kemungkinan mutasi, Ark telah mencabut dan menghilangkan tanaman lain, padahal di masa normal memiliki harga yang sangat mahal. Berguna, simpan. Tidak berguna, buang. Cara sederhana Ark membuat Jay merasa tertekan. Namun pria itu sama sekali tidak berani menantang sahabatnya. Selain melakukan hal sebelumnya, mereka juga membersihkan rumah hanya beberapa ruangan, dan membuang semua tubuh zombie. Selain itu, mereka juga telah memperbaiki gerbang depan. Ya, paling tidak sekarang bisa dibuka dan tutup, tidak seperti sebelumnya di mana mereka hanya bisa menyambut kedatangan zombie dengan pintu terbuka. Kamu akan membunuhku, Ark.
Di halaman belakang, Jay terus melompat maju, mundur, kiri, kanan, bahkan berguling di rerumputan. Di belakangnya, tampak sosok Ark yang terus membuat gerakan menebas dengan katana. Pemuda itu mengejar Jay dengan ekspresi kosong. Sama sekali tidak peduli dengan protes dari sahabatnya. Paling tidak, kamu bisa menggunakan tongkat kayu. Omong kosong suci. Setelah kamu membersihkan dan menggosoknya, katana itu masih sangat tajam. Jika ditebas, itu pasti akan sakit. Aku mungkin mati. Aku tahu alasan ayahmu membuangmu jauh ke sini. Kenapa kamu tiba-tiba membahas ini? Kamu terlalu tidak kompeten. Kamu tidak bisa serius jika tidak ditekan dengan keras. Jadi menurutmu, apakah latihan tongkat kayu lembut bisa membuatmu kuat sesegera mungkin? Tapi itu terlalu berbahaya. OPS. Melihat katana di tangan Ark merobek ujung pakaiannya, Jay berkeringat deras. Dia tahu bahwa apa yang sahabatnya lakukan juga demi dirinya. Hanya saja, ketika melihat ekspresi datar itu, Jay merasa Ark sedang membalas dendam kepada dirinya. Apakah aku melakukan kesalahan? Tidak bisakah dia berbicara baik-baik? Walau ini masa kritis, tetapi aku sahabatnya. Oke. Sambil terus menghindari kejaran Ark, Jay memiliki puluhan pertanyaan dalam benaknya. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya memilih untuk beristirahat. Duduk di atas atap sambil melihat kebun kecil yang cukup subur, Jay berkata, "Kami telah meminum 9 gelas ramuan, tapi sama sekali tidak ada perubahan besar. Menurutmu, akankah ada perubahan setelah meminumnya 10 kali?" Ada. Karena mereka akan menembus batasan utama karena hal tersebut. Meski statistik dasar tubuh mereka tidak sempurna di awal, keduanya sudah termasuk orang yang memiliki fisik yang terlatih dengan baik. Sebagai pembunuh bayaran, Ark memiliki kecerdasan, kecepatan, kekuatan, dan pertahanan di atas banyak orang. Bahkan di atas elit yang terlatih dengan baik. Meski semua bagian melebihi kebanyakan orang, apa yang paling menonjol dari Ark adalah kecerdasan dan kecepatannya. Disusul oleh kekuatan, lalu terakhir adalah pertahanan. Sebaliknya, Jay yang dilatih oleh orang tuanya sejak kecil juga merupakan orang dengan kualitas fisik prajurit elit. Dia menonjol dalam pertahanan, dan memiliki kekuatan serangan kuat. Hanya saja, karena tidak dibiasakan dari kecil, kemampuannya dalam berlari atau berhubungan dengan kecepatan agak buruk. Sedangkan soal kecerdasan, tidak perlu ditanyakan lagi. Jika sedikit lebih cerdas, Ark yakin orang tuanya tidak akan mengirim pria ini ke tempat jauh agar mendapatkan pengalaman hidup. Apakah kita akan membangkitkan kekuatan khusus? Sejenis kemampuan hebat? Ada kemungkinan kecil. Ark menjawab jujur. Apakah kita bisa mendapatkan kekuatan api atau semacamnya? Mengendalikan elemen, tampaknya keren. Selain itu, aku ingin mengendalikan api. Aku sudah bosan menunggu menggunakan cermin untuk menciptakan api. Terlalu lama. Buang-buang waktu. Aku rasa, dunia ini bukanlah dunia high fantasi tentang sihir, Jay. Maksudmu? Maksudku, tidak mungkin kita memiliki kemampuan untuk mengendalikan elemen seperti itu. Lalu, apa yang kita dapatkan jika semacam itu tidak ada? Itu sangat tidak berguna. Mendengar keluhan Jay, Ark hanya bisa menghela napas panjang. Bahkan jika dianggap tidak berguna, memiliki bakat lebih baik daripada tidak memilikinya sama sekali. Bakat dalam diri manusia memiliki sedikit kemungkinan terbangun, mungkin hanya 1/100.000 orang. Itu pun, bakat yang mereka miliki acak. Hanya ketika menembus batasan tubuh pertama kali, bakat memiliki kesempatan terbangun. Jika tidak, berarti sampai akhir mereka hanya bisa mengandalkan peningkatan lain. Normalnya, bakat manusia memiliki hubungan dengan tubuh. Mata elang yang membuat manusia bisa melihat sangat jauh dengan jelas, elastisitas tubuh yang membuat pemilik bakat bisa bertarung dengan lebih ekstrim, bahkan ada juga beberapa bakat aneh seperti danger sense di mana seseorang bisa merasakan bahaya seperti hewan. Ark sendiri juga membangkitkan bakat di kehidupan sebelumnya. Bahkan, bakat itu juga berperan besar dalam keberlangsungan hidupnya. Khususnya berhubungan dengan alasan kenapa dia bisa menjadi serigala penyendiri. Karena dia cukup kuat untuk bertahan sendiri. Hei, Ark, selain menyiapkan ramuan, kenapa kamu membawa kain? Membawa 2 gelas ramuan dan 2 lembar kain bersih, Ark memberikannya masing-masing satu untuk dirinya sendiri dan Jay. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap sadar. Serap semua yang kamu bisa karena itu sangat memengaruhi hasil akhir. Apa maksudmu? Minum lalu jejalkan kain itu ke mulutmu. Ingat saja, jangan sampai pingsan. Setelah mengatakan itu, Ark membawa segelas ramuan dan sepotong kain bersih dan pergi meninggalkan Jay.
Pemuda itu memilih ruangan acak di lantai 3. Masuk ke dalam ruangan dan menutup pintu, Ark duduk lalu menghirup napas dalam-dalam. Menurut informasi, semakin baik efek ketika menembus batasan dan semakin baik bakat yang terbangun. Rasa sakit yang orang itu alami akan semakin mengerikan. Di kehidupan sebelumnya, Ark membangunkan bakat kuat, jadi bahkan tanpa latihan khusus dan perkembangan cepat, apa yang dia rasakan sudah sangat menyakitkan. Belum lagi dengan tubuhnya sekarang, pemuda itu sama sekali tidak bisa membayangkan rasa sakitnya. Ark langsung meminum seluruh ramuan dengan cepat. Dia kemudian langsung menjejalkan kain bersih ke mulutnya. 1 menit kemudian, sama sekali tidak ada reaksi. Namun pemuda itu tidak lengah. Benar saja, beberapa saat kemudian rasa sakit langsung menyerang seluruh tubuhnya. Berguling-guling di lantai, Ark merasa ribuan jarum panas menusuk tubuhnya. Meski menyakitkan, dia masih menggigit kain dengan ekspresi penuh tekad. Belum, ini bahkan belum dimulai. Setelah rasa sakit itu menyebar di seluruh tubuhnya, apa yang Ark nantikan akhirnya tiba. Kepalanya tiba-tiba berdengung. Dia tidak bisa berpikir dengan jelas, rasanya kepalanya dipukul dengan palu godam. Benar-benar sangat menyakitkan. Namun, pemuda itu masih terus menahan diri. Merasakan rasa sakit yang campur aduk, Ark hanya memastikan bahwa dirinya masih sadar dan terus menerima rasa sakit itu. Setelah waktu yang tidak diketahui, rasa sakit tersebut akhirnya menghilang. Saat itu, seluruh tubuh Ark telah dipenuhi keringat. Pemuda itu langsung membuang kain dari mulutnya. Napasnya naik turun, tetapi ekspresi puas muncul di wajahnya. Pemuda itu sedikit menggerakkan tangannya. Saat itu juga, pisau di pinggangnya melayang perlahan. Melihat itu, sudut bibir Ark semakin naik. Salah satu bakat paling langka, bahkan dianggap bakat sangat kuat di antara bakat yang ada di antara bakat manusia. Telekinesis. Karena kelelahan, pisau itu jatuh. Namun, Ark memandang langit-langit dengan puas. Pemuda itu akhirnya berkata, "Karena sudah siap, waktunya bergerak menuju target."